Halo teman-teman semua, hari ini saya mau unboxing wooden repeating crossbow yang saya jual di Tokopedia, atau jika mau pesan langsung bisa hubungi di email yang akan saya letakkan di deskripsi. Oke, jadi kita mulai saja. Di dalam box itu sudah pastinya ada crossbow dan ada anak panah yang terbuat dari chopstick dengan fletching lengkap di bagian belakangnya, dan juga cetakan atau alat buat fletching. Kenapa harus ada alat buat fletching? Karena membuat ball atau anak panah dari chopstick itu gampang-gampang susah, guys. Nah, susahnya kalau Anda tidak fasih menggunakan pisau, itu bisa sangat berbahaya. Dan juga chopstick biasanya memiliki garis 2 pada pangkalnya yang fungsinya untuk pegangan pada chopstick. Kalau chopstick sudah selesai digunakan, itu bisa dipatahkan lalu bisa digunakan sebagai sandaran. Nah, ini dia guys. Ini adalah alat untuk membuat ball dari bambu, khusus untuk chopstick berdiameter 5 mili kurang lebih guys. Nah, di sana ada fletching makers dan ada chopstick crack makers, yang dimana artinya alat yang kuning ini, yang kotak yang berbentuk T-shape, ini fungsinya nanti untuk membelah dua belakang dari chopsticknya guys. Oke, pertama kalian pilih chopstick. Pastikan di bagian pangkal chopstick tidak ada node. Itu dalam bahasa Inggris artinya tidak ada buku, karena nanti saat kalian memasukkan ke dalam alat pemecah bambu itu atau ball makers, itu tidak akan bekerja dengan baik guys. Jadi pastikan kondisi dari chopstick itu lurus dan tidak ada buku di pangkalnya. Oke, ya, jadi kita buang saja yang ada bukunya. Nah, yang 3 ini perfect guys. Ini bagus, lurus, mulus, dan bisa digunakan pastinya. Oke, kita mulai saja guys. Pertama kita ratakan ujung dari chopstick bagian belakang tempat fletching kita nanti. Fletching itu sayap ya guys, sayap untuk crossbow, untuk anak panahnya. Itu fungsinya untuk aerodinamis saat nanti anak panahnya meluncur. Kita ratakan saja dengan menggunakan sandpaper atau amplas. Udah. Lalu kita ambil ball makersnya. Nah, di sini kita akan gunakan blade atau cutter yang biasa kita sebut di Indonesia untuk nanti memecah pangkal dari chopsticknya atau sumpit. Ya, kita masukkan perlahan, hati-hati. Mungkin teman-teman yang di Indonesia sudah pada fasih menggunakan cutter, jadi tinggal masukkan saja, itu sudah press. Lalu setelah itu kita insert chopsticknya, kita masukkan chopsticknya lurus, tegak, lurus. Nah, untuk ball maker ini bisa kalian letakkan di atas meja lalu diklem, atau bisa ditahan dengan 2 jempol kaki kalian. Oke, ingat, hati-hati. Setelah itu kalian masukkan, lalu tekan perlahan sampai bersuara krek. Oke, setelah itu lihat hasilnya, ini bagus, lurus, dan tidak retak. Kenapa tidak memakai pisau biasa? Karena kalau memakai pisau biasa itu biasanya akan rusak pada bagian garis 2 tersebut. Oke, sekarang untuk membuat fletchingnya. Fletching bisa digunakan dari cover map yang dari plastik ya guys. Itu bisa didapatkan dari sekolah-sekolah, biasanya mereka jual bekas atau bisa diminta secara gratis. Dan saya dapatnya di pengepul buku guys. Jadi ya bisa disebut seperti reuse dan bisa digunakan kembali plastiknya. Oke, jadi ada gunanya, tidak sebagai sampah doang. Nah, setelah itu kalian potong guys, pakai gunting. Potong sesuai dengan line atau garis. Nah, setelah itu kalian aplikasikan di chopsticknya. Oke, kalian masukkan ke dalam seperti itu, pastikan itu lurus dan simetris. Lalu setelah itu kalian lem menggunakan super glue, atau di sini kita pakai lem G. Oke.
jepit dengan tang, lalu isi lem. Karena kontur dari bambu itu kering, jadi tidak butuh lama buat pengeringan guys. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau kalian memiliki paper clamp. Kemarin saya bikin ratusan ball dari bambu, jadi saya menggunakan clamp dan kerjanya lebih praktis guys. Setelah dilem, kita langsung clamp dan tunggu beberapa detik, dah jadi. Oke, ini ball atau anak panah sudah jadi. Dan semoga bisa dipahami. Bagi pembeli berikutnya atau bagi Anda yang ingin memesan crossbow, tinggal hubungi saya via email dan semoga hari Anda menyenangkan.